Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 13 Juni 2020, diambil dari Markus 7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha kudus, dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 7 ayat 1-13. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau orang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa mudahnya seseorang jatuh ke dalam dosa kemunafikan. Sepertinya ia saleh dan setia kepada Tuhan dengan menjalankan tata peraturan agamawi, tetapi telah melanggar perintah Tuhan lainnya yang lebih penting untuk dilakukan. Bisa jadi, kita dapat bahkan sering melakukan hal yang serupa ini, yaitu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Kita juga berperilaku seolah-olah saleh, padahal hanya ingin dipuja-puji orang lain. Mungkin orang lain bisa terkecoh oleh sikap itu, akan tetapi Tuhan tidak dapat dikelabui, sebab Ia melihat hati setiap orang. Orang-orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti adat istiadat Yahudi. Yesus pun menjawab dengan menunjukkan bahwa perintah Allah lebih utama daripada adat istiadat. Yesus mengutip kata-kata Nabi Yesaya yang menegur umat Tuhan yang beribadah hanya di permukaannya saja. Ritual dan segala peraturan adat istiadat mereka jalankan dengan tekun, namun kehendak Tuhan tidak mereka lakukan. Salah satu contoh yang Yesus berikan adalah berkata-kata, orang yang munafik adalah orang yang bibirnya memuliakan Allah, tapi hatinya jauh dari Allah. Menyembah dengan bibir, bukan dengan hati. Saudara-saudara serta jemaat yang dikasihi Tuhan, adat istiadat hanya mengatur hubungan kita dengan sesama manusia.
Jika hubungan dengan sesama manusia ini bertentangan dengan firman Allah, maka adat istiadat yang harus dikorbankan dan bukannya firman Allah. Orang munafik adalah orang yang hanya memegang adat istiadat dan melupakan segalanya dalam hidupnya. Apakah selama ini kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan penuh kepura-puraan? Ibadah dan pelayanan yang kita lakukan jangan sampai hanya sebatas aktivitas jasmania, sementara hati dan perbuatan kita sangat jauh dari kebenaran. Jemaat yang terkasih, melalui renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita hendaknya satu dalam kata dan perbuatan, karena dengan kata dan perbuatan kita memuliakan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman dan renungan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman dan renungan yang boleh kami terima pada pagi hari ini boleh menuntun kami dalam memasuki dan menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga kiranya membantu kami, menguatkan kami, agar kami mampu untuk satu kata dan satu perbuatan di dalam kami menjalankan aktivitas, baik dalam aktivitas keluarga, aktivitas di rumah tangga, aktivitas pekerjaan, aktivitas masyarakat, serta aktivitas di dalam pelayanan, bergereja, dan di tempat lain. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk tidak menjadi orang munafik, tetapi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.